Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya meminjamkan uang dan kita yakin banget uang itu bakal balik? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah strategi yang super menarik dengan studi kasus yang keren banget langsung dari Indonesia. Coba deh pikirin bentar. Ini pertanyaan yang pasti pernah kita semua hadapi kan? Entah itu minjemin ke teman, keluarga, atau bahkan dalam skala bisnis yang lebih besar. Gimana kita bisa benar-benar tahu siapa yang bisa dipercaya? Nah, ini dia subjek kita, KSPPS BMT Peta Kediri. Mereka punya pendekatan yang udah terbukti ampuh buat menjawab pertanyaan besar tadi, dan mereka menerapkannya di dunia nyata setiap hari. Biar kebayang skalanya, ini adalah jumlah koperasi aktif di Indonesia pada tahun 2020. Angka ini tuh nunjukin betapa vitalnya peran lembaga kayak BMT Peta ini buat perekonomian kita. Mereka ini bisa dibilang tulang punggung keuangan buat banyak banget komunitas. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari risikonya dulu, terus kita bedah tuntas solusi 5 langkah yang mereka pakai satu persatu. Siap ya? Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Setiap pinjaman, mau sekecil apapun itu, pasti selalu ada risikonya. Risiko gagal bayar. Ini tuh tantangan universal yang dihadapi semua lembaga keuangan dimanapun di seluruh dunia. Terus gimana caranya BMT Peta Kediri ini ngatasin risiko itu? Jawabannya, mereka nggak pakai bola kristal. Mereka pakai sebuah kerangka kerja strategis yang disebut prinsip 5C. Inilah senjata utama mereka buat meminimalkan risiko. Oke, ini dia kelima pilarnya, character, capacity, capital, collateral, dan condition. Tapi ini bukan sekedar daftar checklist biasa ya. Ini adalah sebuah proses analisis yang benar-benar mendalam dan metodis. Yuk kita bedah satu persatu. 2C yang pertama ini fokusnya ke manusianya. Jadi, sebelum ngomongin angka-angka, BMT Peta ini pengen tahu dulu, siapa sih sebenarnya orang yang mau pinjam uang ini? C yang pertama itu karakter. Ini bukan soal skor kredit loh ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang reputasi, tentang integritas seseorang. Bisa dipegang nggak omongannya? Bisa dipercaya nggak orangnya? Nah, cara mereka nilainya itu unik. Mereka nggak cuma nanya, Anda jujur nggak? Tentu enggak gitu. Justru mereka melihat gambaran besarnya. Gimana situasi keluarganya, apa aja tanggung jawabnya, bahkan sampai jenjang pendidikan anaknya. Semua ini tuh jadi petunjuk tentang karakter seseorang. C yang kedua adalah kapasitas. Oke, setelah tahu orangnya kayak gimana, pertanyaannya jadi lebih praktis. Dia punya kemampuan finansial nggak buat bayar cicilannya? Ini soal kemampuan, bukan cuma niat baik aja. Dan ini cara mereka mengukurnya. Mereka lihat seberapa stabil usahanya, punya aset produktif nggak, kayak sawah, bahkan kondisi rumah pun bisa jadi indikator. Dan yang penting banget, mereka juga cek orang ini punya utang di tempat lain atau nggak. Oke, kita lanjut ke 2C berikutnya. Setelah ngebahas orangnya, sekarang kita pindah fokus ke aset dan jaminan finansial yang ada di balik pengajuan pinjaman itu. C yang ketiga itu modal atau capital. Ini intinya ngelihat seberapa stabil sih keuangan si calon peminjam, seberapa besar modal sendiri yang udah dia tanam di usahanya. Logikanya, makin besar modalnya sendiri, makin besar juga komitmennya buat bikin usahanya sukses. Nah, buat mastiin itu, mereka bakal analisis mendalam sumber pemasukannya. Entah itu dari penghasilan harian, dari slip gaji kalau dia karyawan, atau bahkan dari usaha sampingan. Semua sumber daya yang ada bakal dilihat. Selanjutnya, C yang keempat, agunan. Atau yang lebih kita kenal sebagai jaminan atau kolateral. Ini semacam jaring pengaman gitu. Buat jaga-jaga kalau amit-amit skenario terburuk terjadi dan peminjam nggak bisa bayar. Di BMT Peta, biasanya yang diterima itu sertifikat tanah atau BPKB kendaraan. Tapi nggak berhenti di situ aja loh. Mereka juga bakal survei langsung buat mastiin nilai pasar dari aset itu beneran cukup buat nutupin resiko pinjamannya. Nah, kutipan dari manajernya ini benar-benar ngerangkum semuanya. Coba perhatiin deh, gimana dia menekankan pentingnya karakter yang divalidasi sama komunitas. Kepercayaan dari tetangga itu bisa jadi penentu loh. Dan sekarang kita sampai di C yang terakhir. Ini sering banget dilupain padahal krusial banget. C yang ini ngajak kita buat melihat gambaran yang lebih luas di luar si peminjam itu sendiri. C kelima adalah kondisi atau condition. Analisis ini berangkat dari pemahaman kalau nggak ada orang yang hidup di ruang hampa kan. Setiap peminjam itu bagian dari sebuah komunitas, bagian dari lingkungan ekonomi yang lebih besar, yang bisa aja ngebantu atau malah jadi penghambat. Disinilah letak kekuatan sejati dari model koperasi. Mereka pakai jaringan komunitasnya buat dapat pemahaman yang kontekstual. Mereka ngobrol sama tetangga, survei wilayah, bahkan saling berbagi info buat ngehindarin daerah-daerah yang udah masuk daftar hitam karena berisiko tinggi. Jadi poin kuncinya tuh ini,
Kekuatan strategi 5C ini bukan karena satu elemennya aja, tapi karena pendekatannya yang menyeluruh. Mereka nggak cuma ngelihat angka di atas kertas, mereka ngelihat manusia seutuhnya, lengkap dengan konteks komunitasnya. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir. Apa yang kita pelajari dari Kediri ini bukan cuma soal cara minjemin uang. Ini tentang sebuah model pengambilan keputusan yang jauh lebih manusiawi. Coba bayangin deh, apa jadinya kalau prinsip-prinsip kayak gini diterapkan lebih luas di dunia keuangan?